Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina syafiina karina ulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, Bapak DKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ketiga di bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu. Dan makalah yang ketiga yang akan menceritakan tentang perkara yang mengajak manusia ke dalam 6 hal. Perkara-perkara yang mengajak manusia ke dalam 6 hal. Qala Abu Bakar Siddiq, telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, inna iblisa qa'imun amamaka wan nafsu an yaminika wal hawa an yasarika wa dunya min khalfika wal a'dha'u an hawlika wal jabbaru fawqaka. Inna iblisa qa'imun amamak, sesungguhnya iblis laknatullah itu qaimun amamaka, berdiri di depanmu, di hadapanmu. Wa nafsu an yaminika, dan nafsu di sebelah kananmu. Wal hawa, dan hawa amaratun bisu an yasarika, di sebelah kirimu. Wa dunya min khalfika, dan dunia di belakangmu. Wal a'dha'u an haulika, dan anggota tubuhmu ada di sekelilingmu. Wal jabbaru fawquka, dan yang maha perkasa, yang maha murba wisesa, fawquka, ada di atasmu.
Maksudnya sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu yaquduka ilal batil, mengajakmu, menuntunmu kepada kebatilan. Wan nasu an yaminika, dan nafsu di sebelah kananmu, ay mutajawizatu makanin yamini bil julusi ila makanin akhar, melewati tempat yang ada di sebelah kananmu di dalam dudukmu menuju tempat yang lain. Wal hawa, dan hawa amarah bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan. An yasarika, di sebelah kirimu, maksudnya meninggalkan tempat di sebelah kirimu untuk menuju tempat yang lain. Wa dunya min halfika, dan dunia ada di belakangmu, maksudnya ay mutajawizatu makanan halfik ila makan akhar, melewati tempat yang ada di belakangmu ila makan akhar, menuju tempat yang lain. Waladau an haulika, sedangkan anggota tubuhmu itu ada di sekelilingmu, di seputarmu, maksudnya mutajawijatun makanan hauli, melewati tempat yang ada di seputarmu ila makanin akhar, menuju tempat yang lain. Wal jabbaru fawquka, sedangkan Allah yang maha perkasa, Allah yang maha gagah itu ada di atasmu, maksudnya bil qudrati, dengan kekuasaannya, di atas kekuasaanmu. La bil makani, bukan di atas tempat. Kenapa? Listihalatihi alaihi ta'ala, karena mustahil bagi Allah memiliki tempat. Wallahu yuqahhiruka ila muradi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memaksamu ila muradihi, untuk maksudnya. Jadi yang jadi di muka bumi ini, yang jadi pasti adalah kehendaknya. Apa yang dia kehendaki, bukan kehendak kita. Ketika kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan diiradahkan Allah, maka jadilah keinginan kita. Tetapi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kemauan kita tidak akan jadi. Jadinya keinginan kita karena dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa iblisu la'anahu Allahu yaduka ila tarkid din, maka si iblis, semoga Allah selalu melaknatnya, yaduka ila tarkid din, selalu mengajakmu untuk meninggalkan agama, ay asy-syariat. Iblis selalu mengajakmu untuk meninggalkan salat, iblis mengajakmu untuk meninggalkan puasa, iblis mengajakmu untuk meninggalkan zakat, sedekah, infak. Iblis mengajakmu untuk meninggalkan puasa, dan juga iblis mengajakmu untuk meninggalkan ibadah haji dan umrah. Syariat agama, iblis mengajaknya untuk meninggalkan semua itu. Nauzubillah. Makanya berlindunglah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena iblis pintar. Iblis pintar tahu ketika kita lemah, pada posisi lemah kita, maka iblis mengganggu, mengajak kita, menggoda kita, membisikkan ke dalam hati kita untuk meninggalkan agama kita, untuk meninggalkan syariat agama kita. Maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafsu ay al-ammarah tad'uka ilal ma'siyah, sedangkan nafsu yang ada di sebelah kananmu itu nafsunya nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Tad'uka ilal ma'siyah, selalu mengajakmu kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi nafsu
selalu mengajak kita kepada kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, pembangkangan terhadap perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, daraballahu ta'ala masalan syiratan mustaqima. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tamsil, perumpamaan syiratan mustaqima, jalan yang lurus. Ini tamsil Allah. Allah membuat tamsil, yaitu jalan yang lurus. Kita sedang berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang akan selalu menuju kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma wa ala janbi as-siratu, surani, di sebelah pinggirannya itu ada surani, ada dua pagar. Jadi jalan yang lurus itu kanan dan kiri itu ada pagarnya. Bihima abwabun mufattahatun, di mana pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wala ababi sutur murkhatun wa ala babis siratin da'in yaqulu ya ayyuhan nasu dukhulus sirata jami'a. Jadi wala ababi sutur, di atas pintu-pintu atau tirai-tirai ada murkhatun yang halus, wala babis sirat, dan di atas pintu-pintu jalan da'in ada yang mengundang, yaqulu, yang mengatakan ya ayyuhan nas udhulus sirat, wahai manusia masuklah ke jalan ini, jami'an, semuanya. Oh, ini perumpamaannya. Wala tata'arraju, dan janganlah engkau menaikinya. Wada'i yad'u min fawqis sirat, ada juga yang mengundang min fawqis sirat, di atas sirat. Faida aradal insan, maka ketika manusia menginginkan ayabtah syai'an min tilkal abwab, membuka sedikit dari pintu itu, qala, maka berkata, waihaka, kecelakaan bagimu, la tabtahu, janganlah engkau membukakan pintu itu, fa innaka in tabtahu tilijhu, maka jika kamu membukakan pintu itu maka kamu akan celaka. As-siratu, maka yang dimaksud sirat adalah al-Islam, adalah agama Islam. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam, dinul Islam. Wasurani, sedangkan suran atau dinding yang memisahkannya adalah hududullah, hukum-hukum Allah. Wal ababul mubattahah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, dan yang menganjak atau yang mengundang di atas sirat itu kitabullah, adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'i min fawqi wa'idullah, dan yang mengundang atau yang mengajak dari arah atas wa'idullah, yaitu nasihat-nasihat, mau'idah dari Allah subhanahu wa ta'ala, fi qalbi kulli muslimin, di dalam hati setiap orang-orang muslim. Kita sedang berada di jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, agama Islam. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Wal hawa yad'uka ila syahawat, sedangkan hawa yad'uka ila syahawat, mengajakmu ila syahawat, untuk melampiaskan syahwatmu, melampiaskan keinginanmu, segala yang kamu inginkan. Ai ila muradatiha, yang dimaksud oleh syahwat
keinginan-keinginan. Itu sesuai dengan syahwat kita, kita inginnya yaitu meninggalkan perintah Allah. Subuh pengennya gak sholat, bangunnya jam 7, inginnya bangunnya jam 8, tidak melaksanakan sholat. Karena sholat kata hawa nafsu adalah mengganggu istirahat. Bangun malam apalagi itu waktu-waktu untuk istirahat, merehatkan tubuh yang kecapean. Siang sudah kerja, maka waktu malam adalah waktu istirahat, maka tidak ada perlunya untuk bangun malam. Itulah itu rintihan-rintihan, ajakan-ajakan hawa nafsu yang memperturutkan syahwatnya, keinginan-keinginannya. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha, sedangkan dunia selalu mengajakmu ila ikhtiyariha, untuk memilih apa yang dia pilih. Takdimu, yaitu mendahulukan dunia, alal akhirati, melalaikan akhirat. Masya Allah, itulah dunia. Selalu dia mengajak kita supaya kita memilihnya dan mengakhirkan daripada akhirat. Kalau kata dunia, aku adalah lebih utama daripada akhirat, maka dulukanlah aku, itu pilihlah aku, janganlah engkau pilih akhirat. Itulah bisikan ajakan-ajakan dunia. Maka banyak daripada kita, kebanyakan manusia yang terperdaya oleh dunia sehingga dia lupa kepada akhirat. Yang dia ingat hanya dunia dan kekayaannya, sehingga dia lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa jalan yang lurus, lupa agamanya, lupa syariatnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah. Makanya Allah peringatkan di dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, tuh, jadi memperbanyak dunia sampai melalaikan, membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu sampai kepada kubur. Setelah mati baru kita ingat. Masya Allah, setelah mati baru kita ngeh bahwa semuanya adalah tipu daya semata. Dunia yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun, dari sejak muda sampai tua kita kumpulkan, kita sayangi semuanya, tetapi semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan, tidak akan ikut. Yang ikut hanya amal kita. Itulah kita tertipu oleh ajakan dunia. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Maka dahulukan akhirat daripada dunia. Tapi adakan dunia, dunialah yang lebih baik, dunialah yang lebih utama, sehingga kita tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sadarlah kita, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita akan kembali menghadapnya. Kita akan kembali kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita bawa? Hanya amal-amal kita. Mudah-mudahan kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa banyak sekali amal-amal saleh. Jangan sampai kita bawa amal-amal keburukan. Oleh karena itu, istiqomalah kita di dalam beramal amal yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wal a'dha'u tad'uka ila dzunub. Masyaallah. Dan anggota tubuhmu tad'uka ila dzunub, selalu mengajakmu kepada perbuatan-perbuatan dosa. Makanya beristighfarlah kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar untuk otak kita, istighfar untuk akal kita. Ya Allah, ampunilah akalku, ampunilah otakku yang selalu berpikiran yang tidak baik,
yang selalu berpikiran kepada hal-hal kemaksiatan, yang selalu berpikiran untuk selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Itu istighfar. Istighfar lagi kita untuk mata kita. Ya Allah, ampunilah dosa mataku yang selalu melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang Engkau haramkan. Istighfari lagi telinga kita. Ya Allah, ampunilah telingaku, telinga yang selalu mendengar apa yang Engkau haramkan, mendengar gibahan orang, selalu mendengar hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Terus itu ya, terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena anggahotatu selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan dosa. Makanya nanti al-yauma akmaltu lakum, nanti pada hari kiamat nanti akan bersaksi. Tangan kita akan bersaksi, mata kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Masya Allah. Itu makanya hati-hati Pak, hati-hati. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga kolbu kita, jaga tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita. Jaga jangan sampai berbuat kemaksiatan, jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena semuanya akan bersaksi menyudutkan kita, akan bersaksi mencelakakan kita. Oleh karena itu sekali lagi jaga dan jagalah anggota tubuh kita. Wal jabaru jalla wa azza yaduka li'alil jannah wal maghfirah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, yad'uka ilal jannah, selalu mengajakmu kepada surga, selalu mengajakmu kepada ampunannya. Masyaallah. Qala Allah Ta'ala ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Ulaika semuanya yang tadi, iblis, hawa, nafsu, dunia, anggota tubuh kita, yad'una ilan nar, semuanya mengajak kepada neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yad'u ilal jannah, mengajakmu ilal jannah untuk menuju surganya. Masya Allah. Dan juga mengajakmu untuk menuju ampunannya. Makanya teruslah kita berada di jalan yang lurus, dinul Islam, agama Islam. Paman ajaba iblisa ay du'ahu dhahaban huddin. Barang siapa yang memenuhi panggilan iblis, ya, barang siapa yang memenuhi panggilan iblis, dhahaban huddin, maka hilang darinya agamanya. Masya Allah. Jadi ketika iblis manggil, kita nyaut, kita menurut, kita ngikut apa yang dikatakan iblis, apa yang dibisikkan iblis, maka dhahaban huddin, agama kita akan hilang. Nauzubillah. Ay al-millatu Muhammadiyah. Jadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinul Islam. Wa man ajaba nafs, barang siapa yang memenuhi panggilan nafsu, dhahaban hurru, maka hilang darinya jiwa sucinya. Ay al-insan wa hiya latifatun alimatun mudrikatun raqibatun ala ruhil hayawani alladhi huwa jismun latif mutabi'atun tajwiful qalbu al-jismani yantasir biwasitatil uruki ila sa'il ajza'il badan. Nanti hilang ruh jiwa yang suci yang ada dalam diri kita. Auzubillah. Makanya jangan aneh ya kalau orang-orang yang menuruti hawanya, hawa nafsunya,
maka dia akan menuruti segala apa yang dibisikkan setan. Itu ya, tangan dipakai untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Mata memandang segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga dipakai untuk mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan sesuatu yang diharamkan Allah. Kaki dipakai melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada bisikan-bisikan itu. Wa man ajabal hawa dhahabanhul aql. Barang siapa yang memenuhi kehendak nafsunya, maka hilang darinya akalnya. Wa huwa quwwatul nafsin natika allati yashiru ilaiha kullu ahadin yaqul ana wa huwa alatun laha fil fi'li bimanzilatis sakin binisbati lil qati. Maka hawa nafsu yang diturutin maka akan hilang dari kita akal kita akan hilang. Makanya kita tidak akan lebih jauh, tidak akan beda dengan hewan. Kita tidak akan lebih jelek daripada hewan gitu ya. Bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena akal sehat kita itu hilang karena kita menuruti hawa nafsu kita. Wa man ajaba dunya, dan barang siapa yang menuruti undangan-undangan dunia, dahabatan hul akhirah, maka akan hilang darinya al akhiratu akhirat. Nauzubillah. Insyaallah ini ya, yang ngambil bagian dunia maka akhirat tidak akan dapat. Kita kaya di dunia, senang bahagia di dunia, tetapi sengsara nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Lebih baik kita kaya di dunia, kaya di akhirat, daripada di dunia enggak kaya-kaya, di akhirat belangsak juga. Itulah yang harus kita hindari, itu ya. Harus kita pilih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan kita. Di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Masya Allah. Jangan di dunia belangsak, hidup gak kaya-kaya, sudah dijadiin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang udah diganti jadi malam, malam diganti jadi siang, udah diputar balik, tapi kaya gak kunjung datang. Sampai kita lupa segala-galanya. Ketika mati menjelang ajal datang, maka rugi yang akan kita temui. Nauzubillah. Di akhirat kita tidak akan dapat bagian. Insyaallah. Itu yang rugi, yang paling rugi. Di dunia belangsak, di akhirat lebih sengsara, lebih belangsak lagi. Masyaallah. Itulah ajakan dunia dan dunia. Kemudian waman ajabal Allah, barang siapa yang mengikuti panggilan-panggilan anggahotatu mudahabatan hul jannah, maka akan hilang darinya surga. Masya Allah. Itu ya, surga akan hilang kalau kita menuruti anggahota tubuh kita, bukan anggota tubuh kita yang kita kendalikan, tetapi kita dikendalikan oleh anggota tubuh kita, maka hilang dari kita surga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min 'abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun fin nar. Ini kata baginda Rasul, sesungguhnya ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba illa walahu baitani, kecuali dia memiliki dua rumah. Baitun fil jannah, satu rumah di surga, wa baitun finnar, dan satu lagi rumah di neraka. Ternyata setiap hamba kita itu memiliki dua tempat. Kita sedang booking dua tempat, Pak. Satu tempat rumah di mana? Di surga, satu lagi di neraka.
Fa amal mu'minu, sedangkan orang mukmin, payan bagi baitahu fil jannah, maka dia payabni baitahu, membangun rumahnya fil jannah di surga, wa yahdimu baitahu finnar, dia rubuhkan, dia hancurkan rumahnya yang ada di neraka. Itu orang mukmin. Fa amal kafiru, sedangkan orang kafir, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, payahdimu baitahu fil jannah wa yabni baitahu finnar, dia rusak, dia hancurkan, dia robohkan rumahnya yang di surga, tetapi dia bangun rumahnya yang di neraka. Itulah orang kafir. Makanya jangan aneh kalau orang-orang kafir di dunianya hidup ya Allah, kalau kita ya Allah rumah cuma 1, 2, kalau mereka itu banyak sekali rumah, mobil, kendaraan sebagainya. Cuma itu di dunia. Itu sebenarnya buat apa? Buat bahan-bahan untuk membangun rumahnya di neraka. Kalau kita ya sekedarnya kita gitu ya, biqadril hajat, hidup di dunia sekedar kebutuhan kita gitu. Insyaallah, makanya yang kita bangun rumah yang megah adalah rumah yang ada di surganya Allah Subhanahu. Jangan sedih bagi orang-orang yang belum bisa membangun rumah, belum bisa merenovasi, atau bahkan kemana-mana belum punya rumah. Sedih banget ya. Mudah-mudahan yang belum punya rumah cepat-cepat punya rumah gitu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedih banget ya, tetapi jangan sedih. Itulah jangan sedih. Kenapa? Karena kita sedang membangun rumah, sedang membangun gedung di surga, sedang menghancurkan rumah yang ada di neraka. Makanya jangan sedih gitu ya. Kita jangan iri kalau melihat orang-orang kafir yang serba mewah gitu ya, rumahnya bagus, itu melebihi rumah kita. Tapi kita harus bahagia karena rumah kita sedang kita bangun, yaitu rumah yang ada di surga. Ini kata baginda Rasul. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa man ajaballaha ta'ala, yang terakhir, barang siapa yang mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahabat anhus sayyiat, maka hilang darinya kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dosa-dosanya. Wa nala jami'al khairat, maka dia akan memperoleh semua kebaikan-kebaikan. Masya Allah, kalau kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada panggilan Allah dia di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu as-salatu khairum minan naum, itu panggilan Allah. Kita bangun gitu ya, kita bangun. Kenapa? Karena itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan yang paling hebat di antara panggilan-panggilan yang lain. Masya Allah, kita akan hilang dari diri kita keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita, dan kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Walaupun gitu ya, dunia kita biasa-biasa saja, tetapi nanti yang akan kita dapat, Masya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar wa alaw asaa liyazdada syukran wa la yadkhulun nar ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasratan. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya kata Rasul, la yadkhulul jannah ahadun, tidak ada seorang pun
yang masuk ke dalam surga illa ra'a maq'adahu minan nar, kecuali dia akan melihat tempatnya minan nar di neraka. Walau asa'a liyazdada syukran, apabila dia telah memandangnya maka syukran, maka dia bersyukur. Kenapa? Karena tempatnya sudah jelek di neraka, tetapi yang dia lihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wala yadkhulun nara ahadun illa ra'a maq'adahu fil jannah, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka illa ra'a maq'adahu minal jannah, kecuali dia lihat dulu tempatnya di surga. Lau ahsana liyakun ali hasratan, apabila yang dia lihat tempatnya itu bagus, indah, gemerlap, mewah, hasratan, maka dia merasa sedih, gitu ya, maka mereka merasa sedih. Masya Allah. Maka jangan termasuk kita orang-orang yang sedih, tetapi orang-orang yang bahagia nanti ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita dari pengaruh-pengaruh iblis, dari pengaruh-pengaruh nafsu, dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu al-ammaratun bisu, dan bisa menjaga diri kita dari godaan-godaan dunia kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, sulitan-sulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syadul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.